Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung pas lihat grafik saham yang naik turunnya bikin pusing? Atau mungkin bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya bikin satu perusahaan itu layak buat kita taruh uang di sana? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas dua jalan utama dalam analisis saham yang bakal menjawab semua itu. Kalau kalian sama kayak saya dulu waktu pertama kali mulai, dunia investasi saham itu rasanya kayak masuk hutan belantara. Banyak banget informasinya, pilihannya juga banyak, pertanyaan terbesarnya cuma satu, mulainya dari mana sih? Ternyata, di dunia ini tuh kasarnya ada dua kubu besar. Di satu sisi ada orang-orang yang jago baca pergerakan harga lewat grafik, di sisi lain ada yang lebih suka gali lebih dalam buat lihat kesehatan bisnis di baliknya. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari jalur pertama, analisis teknikal. Jujur aja nih, ini dunia yang pertama kali saya kenal sekitar 5 tahun lalu. Dan saya langsung suka, karena kelihatannya keren gitu, visual banget. Yap, grafik yang ini nih, penuh garis-garis aneh, ada balok-balok hijau merah yang naik turun kayak roller coaster. Inilah medan perangnya para analis teknikal. Awalnya tuh saya mikir, gampang ini. Logikanya kan simple. Cari aja grafik yang lagi nanjak ke atas, yang namanya tren naik, terus kita tinggal ikutan numpang. Simple kan? Tapi ternyata nggak segampang itu. Makin saya belajar, makin pusing. Ada pola head and shoulders, double bottom, golden cross. Bukannya jadi yakin, kepala saya malah ngebul. Ujung-ujungnya, saya nyerah total. Dan ini nih, masalah paling gede buat saya, semua garis-garis itu nggak pernah bisa jawab pertanyaan paling dasar, kenapa saya harus milih saham A bukan saham B? Saya ini sebenarnya beli apaan sih? Oke, setelah pensiun dini beberapa bulan dari dunia saham, rasa penasaran saya balik lagi. Tapi kali ini saya nemuin jalan yang beda banget. Sebuah pendekatan yang buat saya jauh lebih masuk akal. Nah, inilah dia, analisis fundamental. Di sini, kita diajak buat lihat lebih dari sekedar kode saham di layar. Kita diingatin kalau di balik kode kayak BBCA atau TLKM itu, ada gedung kantor beneran, ada karyawan, ada produk, ada pelanggan. Prinsipnya simple banget. Kenali apa yang kita beli. Sama kayak kita nggak mungkin beli mobil tanpa ngecek mesinnya kan? Nah, di sini kita kayak ngintip ke dalam perusahaannya. Lihat produknya dan cek denyut nadinya lewat laporan keuangan. Biar kebayang banget, yuk kita lupain dulu deh bursa saham yang ribet. Saya punya cerita simpel yang jadi momen aha buat saya. Coba bayangin ada kedai kopi favorit di dekat rumah kalian. Anggap aja kita jadi detektif bisnis nih. Kita masuk ke dalam, kita lihat-lihat, terus kita catat. Mesin kopinya, meja kursinya, sampai stok biji kopi di gudang. Oke, setelah dihitung-hitung semua, total aset di dalam toko itu nilainya 10 juta rupiah. Terus, si pemiliknya ini mutusin buat ngebagi kepemilikan kedai kopinya jadi 10 potongan kue yang sama rata. Nah, potongan kue inilah yang kita sebut sebagai lembar saham. Jadi, ada 10 lembar saham. Oke, pertanyaannya sekarang gampang. Kalau kalian mau beli satu potongan kue itu, harga wajarnya berapa? Wah, ini sih matematika anak SD ya. Total nilai 10 juta, dibagi 10 lembar. Artinya, tiap lembar saham itu di dalamnya ada aset senilai 1 juta rupiah. Nah, inilah yang kerennya disebut nilai buku atau book value. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Tiba-tiba ada salah satu pemilik saham lain nyamperin Anda dengan sebuah penawaran. Dia bilang, "Bro, gue lagi butuh duit cepet nih. Saham gue lepas aja deh kalau 600 ribu aja." Tunggu, 600 ribu? Pasti kita curiga dong. Loh, kok murah banget? Akhirnya, kita investigasi dikit. Kita nongkrong di sana tiap hari, ternyata antriannya panjang terus. Kopinya emang enak, lokasinya juga bagus banget. Kesimpulannya, ini bisnis sehat walafiat. Nah, kejadian ini tuh pas banget sama kutipan paling terkenal dari investor legendaris Warren Buffett. Dia ngebedain dua hal yang paling penting. Jelas banget kan di sini, harga yang kita bayar itu cuma 600 ribu, tapi nilai yang kita dapat itu barang senilai 1 juta. Gila kan? Kita beli aset 1 juta, cuma bayar 600 ribu, diskon 40%. Dan kemampuan buat bedain antara harga dan nilai ini teman-teman, ini yang ngasih kita kekuatan super yang paling penting sebagai investor, pikiran yang tenang. Coba bayangin deh, besok gara-gara ada gosip gak jelas, orang-orang panik, terus harga saham kedai kopi ini ditawarin cuma 400 ribu. Apa kita ikutan panik? Ya enggak dong, kita malah seneng banget. Wah, ini kesempatan emas buat beli aset 1 juta dengan harga yang lebih gila lagi mulahnya. Jadi, penurunan harga itu jadi peluang, bukan ancaman.
Dan filosofi inilah yang jadi intinya strategi Warren Buffett-nya Indonesia, Pak Lo Keng Hong. Beliau tuh nyederhanain jadi satu kalimat ajaib, tugas kita cuma nyari perusahaan bagus yang lagi salah harga. Kalau udah mikirnya begini, investasi itu bukan lagi soal tebak-tebakan grafik yang bikin stres, tapi jadi kayak perburuan harta karun yang pakai logika. Beda banget rasanya. Nah, sekarang saya tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Kira-kira perusahaan salah harga apa ya yang mungkin sekarang ada di sekitar kita?